Halo kawan-kawan, kembali lagi di dunia aplikasi. Kali ini kita akan membuat tutorial cara bagaimana membuat aplikasi game sendiri. Nah, jadi kawan-kawan yang belum tahu, yang mau buat game sendiri, di sini kita bakal kasih tahu kayak mana sih caranya tanpa perlu coding. Nah, jadi kalau buat aplikasi itu sebenarnya kita harus paham coding. Kita harus paham dulu coding, terus kita bisa buat grafik-grafiknya. Tapi di sini kita buat aplikasi pakai pihak ketiga. Nah, jadi kita nggak perlu kita tanpa coding pakai salah satu website aja. Jadi cuman pemikiran aja mau game apa sih. Nah, jadi di sini bakal kita kasih tahu caranya kayak mana. Jadi sebelum buat aplikasi, kawan-kawan harus searching dulu ini AdMob, Google AdMob. Nah, Google AdMob nih. Google AdMob ini bukan buat aplikasinya ya, ini Google perantara buat iklan. Jadi setelah nanti aplikasi kita, oke, Google AdMob ini adalah misalnya kita mau buat nanti di aplikasi kita masukkan Play Store. Jadi kan ada tuh yang ada iklan-iklan. Nah, dari Google AdMob ini. Jadi Google AdMob ini perantara. Jadi kawan-kawan buat aplikasi bakal masuk iklan dari Google AdMob. Nah, gitulah. Nanti pembagiannya ada sih persenannya untuk developer, untuk persenan untuk pembuatnya gitu. Pembuatnya berapa persen sama Google AdMob ada pembagiannya gitu. Tapi inilah cara kita biar game kita dimasukkan iklan. Nah, jadi langsung aja tanpa basa-basi. Ini AdMob. Jadi kawan-kawan kalau yang belum punya bisa daftar. Kalau yang udah punya Google AdMob login. Nah, kalau daftarnya tinggal klik daftar, langsung login Gmail aja. Biasa sih. Macam kayak login Gmail biasa Google AdMob ini. Kalau kita login ya. Oke. Masuk. Oke, setelah ada kawan-kawan udah login atau udah daftar, dia bakal tampilan seperti ini. Nih, ready to take off. Nih. Udah ada nih, ini ID kita nih. PUB 668. Ini ID kita, oke. Baru setelah itu kawan-kawan bisa searching di Google Quick App Ninja. Nah, ini Quick App Ninja inilah aplikasi cara membuat aplikasi tanpa coding. Ini kan ada dibilang ya, Quick App Ninja create Android games without any coding. Nah, tanpa coding ini. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir coding. Nah, langsung ini. Jadi langsung kita klik ya. Inilah pihak ketiga itu. Oke, nah di sini Quick App Ninja. Nah, di sini ada bacaan register now. Nah, kawan-kawan bisa klik ini kalau belum ada ID. Oke. Oke, setelah register, nah kawan-kawan udah create game. Oke, ini. Di sini ada bacaan create new game. Nah, create new game, kawan-kawan bisa klik. Nah, di sini dia ngasih beberapa jenis game. Di sini salah satunya ada tebak gambar. Terus ini pun tebak gambar juga sih. Ini kayak apa namanya, kotak-kotak yang kita buka kotak-kotaknya baru tebak ini gambar apa. Oh, ini gambar Monas gitu atau apa gitu. Jadi ada juga tebak antara empat ini buah apa, nanas misalnya gitu. Oke, di sini kita langsung aja pilih Guess the Visitor ini ya. Ini kawan-kawan bisa klik yang ini use this template. Nah, jadi kita nggak template-nya udah dibuat sama orang itu. Kita tinggal mikir apa sih yang mau kita buat gamenya. Sabar loading. Oke, udah setelah masuk, welcome to game. Oke, bisa ini klik. Nah, di sini kita disuruh pilih bahasa. Kawan-kawan terserah mau bahasa apa. Inggris, ini ada Portugis, kalau mau kita Indonesia ya. Nih, Indonesia. Oke, kita tekan oke. Oke, setelah masuk. Nah, ini apa nih? Ini konten. Ini kan belum di checklist ini atas konten. Jadi kita disuruh masukkan apa konten kita gitu. Konten kita
ini ada tekan upload. Nah, jadi kawan-kawan sebelum ini kawan-kawan harus searching dulu. Ini misalnya mau, ini kan tebak-tebakan, mau tebak apa? Misalnya mau tebak buah atau mau tebak-tebak nama gitu. Jadi kawan-kawan mesti download dulu atau mesti ada dulu fotonya, baru tinggal upload gitu. Misalnya kawan-kawan mau buat, oh aku mau buat aplikasi untuk keluarga besarku gitu. Masukkan foto-foto saudara, tebak siapa namanya gitu kan. Bisa di situ. Atau bisa kalau yang lebih ke publiknya sih, tebak-tebak buah. Nah, tebak-tebak buah. Bisa kawan-kawan klik upload. Nih, upload. Terus saya udah nge-save di ini tadi ya. Gitu. Oke, nih saya di sini mau buat tebak bunga. Nah, jadi ada beberapa foto bunga. Ini bakal saya upload. Misalnya kasih contoh nih, misalnya bunga anggrek kan. Oke, dia akan proses upload. Oke. Jadi ini di sini ada pertanyaannya. Kita buat pertanyaannya. Apa mau pertanyaannya? Jenis, bukan jenis ya, apa sesuai? Apa nama bunga ini? Misalnya apa nama bunga ini? Misalnya gitu ya. Jawabannya nih, pertanyaan langsung keluar, apa nama bunga ini? Nanti jawabannya kita buat bunga anggrek. Langsung anggrek aja ya. Misalnya. Oke, enter. Jadi, oke, satu pertanyaan. Nah, jadi nanti di game ini, nih ada nampak ini template-nya di belakang. Nah, bakal keluar gini. Apa nama bunga ini? Jadi, kawan-kawan disuruh, nanti di game ini disuruh milih. Diklik lah, anggrek. Nah, gitu. Misalnya jawabannya anggrek. Kalau anggrek kan. Terus nanti setelah, ini kan level 1, nanti ada level kedua. Dia itu biasa dapat koin. Ini kan di atasnya ada dapat koin nih kan nanti. Nah, di level 2 ya kawan-kawan upload apalagi bunga. Nih bunganya apa? Kadupul. Nih misalnya kita masukin apa? Kita copy aja langsung ya, biar cepat. Bunga apa tadi? Kadupul. Oke, setelah itu kawan-kawan upload level ketiga. Level ketiga apa? Nah, misalnya nih bunga matahari. Kawan-kawan bisa paste pertanyaannya, terus jawabannya matahari. Matahari. Oke, level keempat. Tambah lama kok bisa tambah susah ya. Misalnya upload, tebak bunga apa. Terus ini mawar. Oke, loading. Oke, mawar. Nah, di sini kan nampak nih level keempat, nanti bakal pertanyaan yang keluar bunga apa? Bunga mawar gitu. Ini bakal ditebak nih level 4 apa nih yang keluar? Bunga mawar. Level kelima nih, ini aneh-aneh nih bunga ya. Ini lagi kebetulan lagi musim bunga, makanya aku buat nama-nama bunga ya. Nih kata orang nih namanya janda bolong. Janda bolong. Kata orang ya, nggak tahu nama sebenarnya namanya nggak itu, cuman kalau di Indonesia ngatain namanya janda bolong. Terus nih lidah mertua. Emang ada aja orang Indonesia nih ya. Ini namanya lidah mertua. Guys. Lidah mertua. Nggak tahu entah kenapa ini bisa lidah mertua, mungkin karena panjang ya. Panjang terus lancip kan. Karena disebut lidah mertua. Oke. Kawan-kawan bisa mau buat sampai level 10, level 100. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau buat level, ini kan sebagai contoh aja, kita buat contoh sampel 6 aja gitu. Kalau kawan-kawan mau buat 7, 8 bisa. Terus kalau misalnya oke 6 aja dulu. Nanti
setelah udah jadi aplikasinya bisa kita edit lagi. Ibaratnya kalau kita bilang kalau di Play Store tuh upgrade. Nah, jadi orang mesti nge-update lah, update. Harus nge-upgrade biar nambah level gitu. Ini kita kasih contoh sampai level 6 aja ya. Ini kan sebelah kiri ini nampak nih level 6. Ini tebak apa nama bunga ini? Lidah mertua. Oke. Setelah ini selesai, kawan-kawan bisa naik ke atas. Ini kan masih di konten. Klik sound. Oke. Klik sound. Desain udah tadi ya, desain udah. Nah, desain ini mau warna apa? Nah, kawan-kawan bisa milih temanya, lebih tepat temanya kan. Kalau ini kan kita ngambil warna ini. Atau kalau misalnya kawan-kawan mau yang tema inilah lebih cantik, tema satu ini, nah dia bakal berubah jadi gini. Atau tema inilah, kita pilih tema satu aja ya. Oke, ini udah oke. Konten tadi udah, kan dia jadi warna coklat kan. Terus sound. Nah, sound ini suara. Jadi kawan-kawan kalau misalnya mau suara khusus, bisa suara khusus. Tapi kalau mau suara dari web ini bisa juga. Nah, ini misalnya dengar kan. Nih, ini buy coin. Nah, kalau orang beli koin, nah, suaranya gini. Kok ini enggak? Nah, ini kan, replay deh kan. Nah, gitu. Terus kalau kawan-kawan, aku nggak mau lah, aku mau ganti lah. Pas beli koinnya lain suaranya, nanti note bisa diupload. Klik aja upload. Kalau ada, ini kebetulan aku nggak ada kan, singkat aja kan. Oke, ini bisa kita next berarti kan ke icon. Nah, ini apa? Nah, ini gambar tampilan utamanya. Jadi nanti kawan-kawan kalau nanti mau di Play Store, nah gambarnya apa nih? Kalau masuk Play Store, bisa gambar kayak gini. Atau misalnya kawan-kawan mau kayak mana? Mau kayak gini, kita bisa pilih mau kayak mana gambarnya. Mau kayak gini aja, atau mau kayak mana? Gini. Nah, ini. Kalau misalnya kita contoh ini aja lah misalnya ya. Nih, jadi kawan-kawan bisa buat gambar sendiri, change. Mau gambar apa nih? Lidah mertua dulu. Terus mau janda bolong. Mau apa lagi nih? Janda desa mana nggak ada. Matahari. Terus misalnya anggrek. Nah, inilah gambar depan kawan-kawan, game kawan-kawan. Bisa langsung klik use this icon. Oke, bisa mau pilih nih warnanya warna apa? Bisa, kalau kawan-kawan mau milih kan. Misalnya ini bordernya kita mau warna coklat. Nah, bisa jadi warna coklat, warna merah. Kawan-kawan maunya warna apa bisa kawan-kawan atur ya. Langsung use this icon. Jadi kita gunakan gambar depan kita ini gitu. Oke, setelah ini kita ke setting. Oke, ke setting. Oke, sekarang nama game kita apa? Jadi nama game kita bisa buat misalnya hapus ya. Kita buat tebak gambar bunga. Kita buat tebak gambar bunga, oke? Setelah itu ini email kita, Pijan Siregar. Aduh, ini harus kublok nih. Aduh ketahuan lah. Oke, dah tebak bunga. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa isi Gmail kawan-kawan, bisa masukkan Gmail. Terus monnya ini kita pilih 18 saya. Game website biarkan aja. Oke, nah ini kita isi nih. Apa ini? GDPR complete sini. Nah, inilah yang ini kan baca please insert AdMob publisher ID. Nah, jadi kita harus masukkan ID AdMob kita tadi yang udah kita buat tadi. Oke, mana yang kita buat? Nah, ini. Di mana ID-nya, Bang? Nah, ID-nya diklik sebelah kanan pojok atas ini foto. Terus ini ID-nya. Nih, kawan-kawan bisa copy. Oke, setelah copy, balik ke Quick App Ninja-nya. Kawan-kawan masukkan. Oke, siap. Setelah itu, langsung kita ke tahap terakhir, monetisasi. Ini dia yang jadi duit nih kan. Oke, nah di sini kita isi ini. AdMob
aplikasi ID. Nah, jadi kita buka lagi AdMob-nya. Terus, nah ini kita tekan nih Get Start. Kawan-kawan nih, kalau baru mulai punya AdMob nih, langsung aja Get Start. Jadi take off. Oke, Get Start. No. Ini kita jawab no. Nah, aplikasi nama kita tadi apa? Tebak gambar bunga. Oke. Ini kita copy aja dulu ya, tebak gambar bunga. Ini bakal banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Jadi kita copy aja. Terus platformnya mau kemana kawan-kawan? Kawan-kawan mau ke Android atau iOS, mau ke App Store atau Play Store. Nah, jadi kawan-kawan bisa pilih. Kalau kita ke Android aja ya. Oke, ini jangan lupa di checklist. Oke. Oke, kita Oke, coba oke, next. Nah, di sini. Di sini inilah iklan kita gitu. ID yang dimasukkan. Nah, di sini dimintakan pertama kita diminta ID. Terus ini banner. Nah, jadi ketika game kita nanti iklannya di depan ada atau di tengah ada atau pas dapat reward, dapat hadiah ada iklan. Nah, jadi di mana-mana no thanks. Di mana-mana ada iklan gitu. Jadi kawan-kawan bisa klik nih banner, select. Oke, add format banner, tebak gambar, namanya. Nah, nih. Di sini kawan-kawan paste yang tadi. Biar gampang tebak gambar bunga. Oke. Create. Oke, jadi create another ya. Jangan down dulu ya. Kita klik lagi yang ini. Oke. Kita paste, create. Kita completekan lagi. Tadi sampai diminta sampai reward ya. Oke, paste tebak gambar bunga. Oke. Create. Oke, setelah itu kawan-kawan bisa tekan done. Selesai. Nah, jadi apa yang dimintanya? Dia minta ID kita ya. Ini bakal keluar nih semua. Kawan-kawan bisa, misalnya kalau banner nih kawan-kawan sebelah kanan nih, kawan-kawan copy. Oke. Kawan-kawan paste di sini banner. Banner. Oke, kawan-kawan copy yang ini untuk. Nah, kalau yang ini ada iklan, mau di tengah ada iklan, mau nanti di luar ada iklan. Nah, ini harus sekarang, kemarin itu nggak pakai premium sih, sekarang harus pakai premium, kita harus berbayar. Ya udah, nggak usah kita isi. Oke, kita next. Kita ke, jadi iklan kita cuma satu aja ya di game itu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. ID ya, ID belum kita isi. ID kawan-kawan bisa ke ini, di sini ada app setting, aplikasi setting. Oke, ini app ID kawan-kawan. Kawan-kawan copy, pindahkan ke sini. Oke. Oke, dan setelah itu kawan-kawan connect now. Dia bakal masuk, kawan-kawan bisa login Gmail kawan-kawan. Oke, allow. Oke, connected. Nah, jadi kawan-kawan setelah di atas, kawan-kawan bisa checklist ini. Hubungkan AdMob. Nah, dia langsung gambar hijau, biru. Oke. Ini berarti kawan-kawan udah connect. Kawan-kawan udah connect ya. Oke, setelah itu, oke, selesai. Kawan-kawan bisa langsung tekan ini. Generate game. Oke. No thanks. Oke. Kawan-kawan udah jadi gamenya. Di sini kawan-kawan udah jadi gamenya. Sabar, ini kan lagi proses. Tolong tunggu katanya. Lagi dibuat sama gamenya. Nah, kalau yang ini aku tadi ada keklik mau buat aplikasi, jadi nggak jadi. Jadi gini dia bakalan. Ini penghasilan kawan-kawan nanti.
Ini pendapatan kawan-kawan, kita bisa lihat banyak yang semakin banyak yang download game kita, semakin banyak nonton iklan, semakin dapat banyak kita uang. Di sinilah dia, ini jumlah duit kita, monetisasi tadi. Ini jumlah duit kita. Oke, misalnya masih loading-loading gini, kawan-kawan bisa tekan reload juga bisa. Reload yang di atas. Oh, masih loading. Jadi kawan-kawan bisa nunggu sih. Oke kawan-kawan, setelah gamenya udah jadi, dia bakal nggak ada tanda jam pasir tadi ya, siap loading. Ini gamenya udah jadi. Dia bakal ada tulisan hitam gini, tebak gambar bunga. Jadi kalau kawan-kawan masih ada, udah 1 menit masih ada goyang-goyang jam pasir, kawan-kawan bisa tekan reload ini. Tekan reload gini aja. Jadi dia bakal nge-reload, langsung berubah dia. Oke, ini game kita. Jadi tadi ada 3 tahap. Yang pertama create game, kita buat game. Terus generate game, udah menghasilkan game, udah checklist. Tinggal tahap terakhir yaitu klik for Google Play upload. Nah ini kita nge-upload yang kayak gue bilang tadi, kita nge-upload ke Play Store, kita nge-upload ke App Store. Nah, jadi bagaimana nih caranya nge-uploadnya? Nah, cara nge-uploadnya kawan-kawan bisa tekan tanda ini, huruf I ini, tanda pemberitahuan, kawan-kawan klik. Nah, jadi di sini dia dikasih tahu, di sini ada 8 tahap kalau nggak salah. 8 tahap untuk mengupload ke Google Play Store. Tahap yang pertama, kawan-kawan bisa searching Google Play Console. Nah, bisa kawan klik, terus kawan register atau sign in pakai Gmail sendiri. Bisa. Tahap kedua, nih dia tahap kedua, kawan-kawan nih, nanti kawan-kawan bakal keluar kayak gini. Gmail kawan-kawan. Baru jangan lupa kawan-kawan tahap ketiga kawan-kawan checklist, agree, oke, baru continue to payment. Nah ingat, Google Console ini dah. Google Console ini kalau kita mau masuk ke Play Store kita harus membayar. Jadi ada uang pendaftaran ke Google Console. Itu uang pendaftaran sebesar $25. Itu kalau dirupiahkan berapa, sekitar 300.000 ya, 300 ribuan seperti itulah. Tergantung nilai sekarang hari ini berapa, $1 berapa rupiah gitu, 14.000 kah, 15.000, 16.000. Jadi tergantung kawan-kawan daftar. Nah, jadi tapi setelah udah daftar ini kawan-kawan bisa mengupload berbagai macam aplikasi. Jadi, berbagai macam aplikasi, mau itu game, mau aplikasi apa yang kawan-kawan buat, karya kawan-kawan buat bisa kawan-kawan upload. Nah, jadi kita memang harus ada modal bayar $25 kalau mau mengupload ke Google Console, mau ke Play Store. Ini misalnya next, nah ini dia. Nah, kita harus memasukkan kartu kredit. Nah, jadi, bang, aku pengen nih buat Google Console, tapi nggak ada kartu kredit, kayak mana caranya? Ada caranya. Caranya itu kalau nggak salah, bisa kawan-kawan searching di internet bagaimana caranya. Itu pakai Genius, terus bisa pakai BNI, bisa juga ada di apa ya, via apa gitu, lupa aku ya. Mengupload aplikasi ke Play Store tapi nggak punya kartu kredit gitu. Oke, setelah kawan-kawan itu berhasil, oke, next, sukses akun kawan-kawan. Nah, masukkan Gmail kawan-kawan. Tahap terakhirnya baru registrasi. Nih, komplit registrasi. Udah, kawan-kawan komplit, oke, jadi Google Console udah ACC, baru kawan-kawan tinggal upload nih game-game kawan-kawan. Mau apa, mau game, mau aplikasi apa gitu. Kalau tadi kan game, kita masukkan game, upload. Itu mungkin kurang lebih ada waktu 7 minggu untuk Play Store mengupload game kawan-kawan, karena Play Store ini dia ngefilter lagi dia ngesaring lagi apakah bentuk video kawan-kawan itu ada mengandung sara atau apa gitu. Tapi kalau cuman game biasa langsung cepet tuh ACC, paling lama 7 hari lah. Oke, setelah itu ini caranya. Nih, cancel. Nih, setelah itu maka selesai, maka game kawan-kawan udah bisa ditampilkan di Play Store atau App Store. Nah, ini apa nih bang? Nah, ini penghasilan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan nanti ada penghasilan yang kayak tadi nonton iklan, ada yang download, nah ini nanti ada penghasilan. Ini masih 0 ya. Ini last 30 deh. Nah, ini 30 hari terakhir penghasilan kita dan masih 0. Ini apa nih bang? Ini titik 3. Nah, titik 3 ini
Yang tadi kayak aku bilang, edit game. Misalnya kawan-kawan udah masuk ke Play Store, udah download. Orang udah download, udah main sampai level 100. Kawan-kawan mau update nih, mau sampai ada level 200, mau sampai apa. Jadi kawan-kawan bisa tekan edit game. Jadi kawan-kawan tambah-tambahin lah, mau jenis-jenis bunga-bunga yang lain, sampai 200, itu fungsi edit game. Misalnya kalau diklik edit game, jadinya, nah nih, dia bakal ngedit. Nah, nih, dia bakal ngedit nih. Bakal muncul. Nah, kawan-kawan mau nambah level, upload lagi, mau nambah level lagi, upload, udah. Tinggal next, upgrade. Gitu. Jadi seperti itu kalau kawan-kawan tekan edit game. Terus kalau misalnya ini, ya, ini download APK. Nah, nanti ketika kawan-kawan udah download Google Console, udah join, udah daftar, udah bayar $25 tadi, kawan-kawan jangan lupa download nih, download APK sama download screenshot. Nah, bakal ini dua yang dimasuki ke Google Console agar menjadi game gitu. Ini dua. Ini misalnya kita tes. Download APK, aplikasinya, download screenshot. Download screenshot itu gambar-gambarnya gitu. Misalnya ini contoh. Kawan bisa buka gitu. Menit kelima. Oke, nah ini yang kita download tadi. Kawan-kawan klik kanan. Terus ekstra file. Oke, ini udah jadi ekstra. Oke, nah ini icon tadi, gambar kita depannya nanti gamenya. Oke, ini gamenya. Oke, ini dia game kita yang tadi. Oke, demikian aja tutorial cara membuat game aplikasi pakai pihak ketiga, pihak Quick App Ninja. Nanti kita bakal menunjukkan ada nggak Quick App Ninja aja banyak pihak ketiga kayak apa ya, AppGeyser, banyak jenis-jenis pihak ketiga yang membuat aplikasi tanpa coding. Tapi kawan-kawan kalau misalnya aku pingin buat game sendiri, karya aku sendiri, semua tanpa bantuan orang, itu kawan-kawan bisa pelajari, ada itu kayak mana coding. Jadi kawan-kawan membeli buku, ada bukunya itu kayak mana buat coding, atau kawan-kawan bisa belajar online gitu ada. Oke, demikianlah pembahasan channel kita ini tentang buat aplikasi pakai pihak ketiga. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.